Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, juga malam kepada Ibu dosen, juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini saya akan memaparkan mengenai materi media dalam pelaksanaan need assessment dalam mata kuliah pengembangan media BK. Mungkin langsung saja di sini ada pendahuluan itu bimbingan konseling itu memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya, memahami masalah, serta mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan juga karirnya. Dan agar layanan BK ini dapat diberikan secara tepat sasaran, konselor itu perlu memahami kebutuhan peserta didik melalui proses need assessment atau analisis kebutuhan. Nah, need assessment ini merupakan kegiatan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan, permasalahan, serta kondisi peserta didik yang akan menjadi dasar penyusunan program bimbingan konseling. Dan proses ini pun sangat penting karena program BK yang baik itu harus disusun berdasarkan kebutuhannya tak peserta didiknya gitu. Jadi bukan sekedar asumsi dari guru ataupun dari konselor. Dalam pelaksanaannya, di assessment itu membutuhkan bantuan media tentunya ya, agar proses pengumpulan data menjadi lebih sistematis, efektif, dan juga menarik bagi siswa gitu ya. Jadi media dalam BK itu macam-macam ya, bisa berupa angket, aplikasi digital, lembar observasi, kartu masalah, maupun media interaktif lainnya. Jadi media tersebut itu membantu konselor memperoleh informasi secara lebih akurat dan juga memudahkan peserta didik mengekspresikan kebutuhan ataupun permasalahan yang mereka alami. Selanjutnya di sini ada pengertian dari media dalam bimbingan konseling gitu ya. Media itu merupakan alat ataupun sarana yang digunakan untuk membantu proses penyampaian. Kalau media BK itu berarti digunakan untuk membantu proses penyampaian informasi dan juga pelaksanaan layanan konseling pada peserta didik. Jadi media itu berfungsi sebagai perantara antara konselor dan juga konseli sehingga pesan layanan dapat disampaikan secara lebih efektif. Ada juga pendapat dari Muhammad Nur Salim, media bimbingan konseling itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dalam proses bimbingan konseling sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemauan terdidik untuk memahami diri serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan media BK ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga membantu bagian penting dari keseluruhan proses layanan. Media yang tepat itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi bimbingan serta membantu konselor dalam menyampaikan informasi secara lebih menarik dan juga sistematis. Selanjutnya sini ada pengertian dan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Assessment itu adalah proses identifikasi ataupun analisis kebutuhan peserta didik yang dilakukan sebelum merancang program BK. Kegiatan ini itu bertujuan untuk mengetahui berbagai kebutuhan, permasalahan, dan juga potensi yang dimiliki peserta didik sehingga layanan BK itu dapat diberikan secara tepat sasarannya. Gitu. Lalu, need assessment ini biasanya dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan seperti angket kebutuhan peserta didik, AKPD-nya, wawancara, observasi, maupun analisis dokumen sekolah gitu. Jadi hasil dari proses ini akan menjadi dasar bagi konselor dalam menyusun program layanan BK yang sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan peserta didik. Lalu penelitian dalam bidang BK ini menunjukkan bahwa analisis kebutuhan siswa itu dapat membantu konselor menentukan prioritas layanan yang harus diberikan seperti layanan belajarnya maupun sosial, pribadi maupun karir siswa tersebut. Jadi dengan demikian, assessment itu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan program BK agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis need assessment dan juga media yang digunakan dalam need assessment. Oh, sorry maaf ya, kepencet. Nah, oke, yang pertama itu ada jenis-jenis need assessment. Ada dua ya. Ada berupa instrumen tes dan juga ada instrumen
instrumen non-tes. Untuk instrumen tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut. Jadi akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Jadi tes itu sebagai alat ukur alat ukur sangat banyak macamnya dan juga luas penggunaannya. Dari segi istilah menurut Anne Anastasi dalam karya tulisannya berjudul dengan Psychological Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan juga membandingkan keadaan psikis dan juga tingkah laku individu. Selanjutnya ada instrumen non-tes. Nah, ini dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung ataupun tak langsung ya. Jadi berupa angket atau pewawancara. Dapat pula dilakukan dengan sosiometri dan teknik non ini digunakan untuk sebagai pelengkap dan juga digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar siswa, dan teknik ini juga dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Nah, untuk teknik non tes ini merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap ataupun kepribadian siswa tersebut. Jadi selama ini tuh teknik non tes ini kurang digunakan dibandingkan dengan teknik tes gitu ya untuk di sekolah gitu. Jadi untuk proses pembelajaran pada umumnya kegiatan penilaian menggunakan teknik tes gitu. Jadi untuk non tes itu jarang digunakan, tapi lebih sering digunakan itu menggunakan tes gitu, instrumen tes gitu ya. Hal ini karena apa ya? Lebih berperannya aspek pengetahuan dan juga keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Dan seiring belajarnya waktu ini dengan berlakunya kurikulum baru yang didasarkan pada standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut ya, seperti kayak mengikuti kompetensi yang diukurnya ataupun aspek yang diukur dan juga kemampuan siswa yang diukurnya, lalu sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya ada media yang digunakan dalam need assessment. Ini tidak harus pakai ini gitu ya. Jadi setiap sekolah itu pasti mempunyai media masing-masing. Di sini saya menjelaskan ada tujuh media yang bisa digunakan dalam media BK dalam pelaksanaan need assessment. Yang pertama itu ada angket AKPD, ada daftar cek masalah DCM, kartu masalah, wawancara dan juga observasi, sosiometri dan juga media digital ataupun teknologi informasi. Yang pertama, kita bisa menggunakan angket kebutuhan peserta didik gitu ya. Angket itu merupakan salah satu media yang paling sering digunakan ya dalam kegiatan need assessment di sekolah. Angket ini itu berisi sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti aspek pribadinya, sosial, belajar dan juga karir siswa tersebut, dan juga siswa tersebut diminta untuk memilih atau menandai pernyataan yang sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan yang mereka rasakan. Lalu melalui angket yang dibagikan oleh sekolah tersebut, konselor dapat memperoleh gambaran umum mengenai masalah yang paling banyak dialami oleh peserta didik, misalnya dalam kesulitan belajarnya, ataupun dalam masalah pertemanan, kurangnya motivasi belajar, ataupun kebingungan kalau untuk kelas 3 SMA gitu ya, untuk yang mau kuliah itu kebingungan dalam memilih jurusan ataupun masalah kepercayaan diri pada siswa tersebut ya. Jadi data yang diperoleh dari angka tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kebutuhan layanan yang paling mendesak bagi peserta didik. Nah, untuk keunggulan penggunaan angket ini adalah dapat menjangkau banyak peserta didik dalam waktu yang relatif singkat ya, serta memudahkan proses pengolahan data. Selain itu juga angket memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan masalah secara lebih bebas tanpa merasa malu gitu ya. Jadi bisa aku bisa mengungkapkan aku tuh seperti ini orangnya gitu. Yang kedua, bisa menggunakan media daftar cek masalah. Nah, daftar cek masalah ini merupakan media assessment yang berisi daftar berbagai permasalahan yang mungkin dialami oleh siswa. Jadi siswa itu diminta untuk memberi tanda pada masalah yang pernah ataupun sedang mereka
alami gitu ya. Jadi masalah yang terdapat dalam data tersebut biasanya itu dikelompokkan berdasarkan bidang tertentunya gitu, seperti masalah belajar, masalah keluarga, masalah pergaulan ataupun masalah pribadi dan juga karir siswa tersebut. Jadi melalui DCM ini konselor dapat mengetahui jenis masalah yang paling dominan dialami oleh siswa. Selain itu juga DCM juga membantu konselor dalam mengidentifikasi masalah secara lebih spesifik lagi dibandingkan dengan angket pada umumnya gitu. Jadi media ini tuh sangat efektif ya digunakan pada tahap awal pengumpulan data karena memberikan apa ya gambaran awal mengenai kondisi peserta didik secara menyeluruh, dan data dari DCM juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan jenis layanan bimbingan yang akan diberikan kepada siswa tersebut seperti layanan informasi, layanan konseling individu ataupun layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada media kartu masalah. Nah, untuk kartu masalah ini merupakan media yang berisi berbagai jenis permasalahan yang ditulis pada kartu-kartu kecil. Jadi siswa itu diminta untuk memilih kartu yang menggambarkan masalah yang sedang mereka alami atau yang paling sesuai dengan kondisi mereka saat itu ya. Jadi mereka bisa menulis gitu di kartu-kartu kecil tersebut. Lalu penggunaan kartu masalah biasanya itu dilakukan dalam kegiatan bimbingan kelompok ataupun kegiatan kelas. Dan media ini juga memiliki kelebihan karena bersifat lebih interaktif dan juga menarik bagi siswa. Selain itu juga, kartu masalah juga dapat membantu peserta didik untuk apa ya? Membantu siswa yang kesulitan itu mengungkapkan masalahnya secara langsung gitu. Jadi melalui kartu masalah ini, konselor dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dirasakan oleh siswa sekaligus memfasilitasi diskusi mengenai cara mengatasi masalah tersebut. Dan media ini juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya bisa dengan wawancara, dengan cara wawancara gitu ya antara konselor dan juga konseli. Wawancara itu merupakan salah satu media ataupun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara konselor dan juga konseli ataupun siswa pada sekolah tersebut gitu ya. Dalam kegiatan need assessment, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kebutuhan, perasaan dan juga pengalaman siswa tersebut. Jadi melalui wawancara ini, konselor dapat menggali informasi yang mungkin tidak terungkap melalui angket atau daftar cek masalah karena mungkin terbatas. Karena kalau angket itu kan berupa pilihan gitu ya. Kalau misalkan kartu masalah terbatas tidak cukup. Nah kalau untuk wawancara bisa lebih apa? Lebih terbuka lagi, lebih apa ya lebih menggali lagi konselor itu pada konselor tersebut gitu ya. Jadi wawancara itu memungkinkan konselor untuk memahami kondisi emosional siswa serta latar belakang masalah yang mereka hadapi itu secara langsung kalau untuk wawancara. Selain dengan siswa juga, wawancara juga dapat dilakukan dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan siswa tersebut seperti guru mapelnya ataupun wali kelasnya gitu ya, ataupun bisa dengan orang tua siswa tersebut gitu. Jadi informasi dari berbagai sumber itu dapat membantu konselor memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi siswa tersebut. Selanjutnya dengan media observasi. Untuk observasi ini merupakan media pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku siswa secara langsung dalam lingkungan sekolah gitu. Jadi observasi mengamati langsung nih, oh ternyata seperti ini keadaan di sekolahnya gitu atau di kelasnya gitu ya. Jadi observasi ini dapat dilakukan dalam kelas, di lingkungan sekolah maupun pada kegiatan tertentu seperti kegiatan ekstrakurikuler gitu. Kalau misalkan ada kegiatan ekskul di sekolahnya. Lalu melalui observasi juga, konselor ini dapat melihat secara langsung bagaimana sih perilaku siswa dalam berinteraksi dengan teman, dengan gurunya, maupun dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, konselor itu dapat mengamati siswa yang tampak kurang percaya diri ataupun sering menyendiri, ya, mengalami kesulitan dalam belajar ataupun memiliki masalah dalam interaksi sosial. Jadi apakah emang dia itu tidak diajak atau dia yang tidak membuka diri untuk berbaur dengan yang lainnya. Jadi konselor itu bisa melihat langsung gitu ya kalau observasi gitu. Jadi observasi ini memiliki kelebihan karena memberikan data yang bersifat nyata dan juga objektif. Namun observasi memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya dan harus dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Jadi mungkin tidak cukup sekali gitu untuk observasi dan bisa dilakukan berulang kali atau beberapa kali gitu. Selanjutnya ada
sosiometri gitu ya, media sosiometri yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan need assessment gitu. Nah, apa namanya? Sosiometri itu merupakan media yang digunakan untuk mengetahui hubungan sosial antara siswa dalam suatu kelompok ataupun kelas. Jadi, melalui sosiometri ini, konselor dapat mengetahui nih siapa aja siswa yang paling disukai, yang kurang disukainya, atau yang cenderung terisolasi dalam kelompok. Dan informasi dari sosiometri ini sangat penting dalam layanan BK karena dapat membantu konselor memahami dinamika hubungan sosial di dalam kelas. Misalnya, konselor itu dapat mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam bergaul atau yang kurang diterima oleh teman-temannya gitu. Kalau misalkan kita melakukan apa ya, melakukan itu tuh dengan media sosiometri, dan hasil dari sosiometri ini biasanya disajikan dalam bentuk sosiogram, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan sosial antar siswa dan juga kelompok lingkungannya, mau dengan teman ataupun dengan lingkungan sekitarnya gitu. Terakhir, ada media digital dan juga atau teknologi informasi. Nah ya, jadi seiring dengan perkembangannya teknologi ya, pelaksanaan need assessment ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital. Media digital itu sering digunakan antara lain seperti Google Form, aplikasi survei online, platform konseling digital, maupun sistem informasi bimbingan dan konseling. Jadi penggunaan media digital memiliki beberapa kelebihan ya, tentunya pasti ada kelebihan juga kekurangan. Nah, seperti kalau untuk kelebihannya seperti memudahkan proses pengumpulan datanya, mempercepat pengolahan data, serta memungkinkan konselor menjangkau siswa dalam jumlah yang lebih besar gitu. Lalu selain itu juga media digital dapat membuat peserta didik merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan permasalahan mereka karena proses pengisian dapat dilakukan secara lebih private gitu ya. Namun demikian, penggunaan media itu harus disertai dengan perhatian terhadap aspek kerahasiaan data siswa agar informasi yang diberikan tetap terlindungi. Jadi ada 7 ya, 7 media yang saya jelaskan di sini, tapi kembali lagi kepada sekolah gitu, mereka akan mengambil media apa yang akan dilakukan dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya di sini ada peran media dalam pelaksanaan need assessment. Nah, media itu tentu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan need assessment ya, karena membantu konselor memperoleh data yang akurat mengenai kebutuhan siswa. Dengan menggunakan media yang tepat, proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih sistematis dan juga efisien tentunya ya. Dan media juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses need assessment. Lalu penggunaan media juga dapat menarik dan juga kreatif, membuat siswa lebih nyaman dalam menyampaikan kebutuhan atau permasalahan yang mereka alami itu. Jadi untuk layanan BK itu tidak hanya dengan cara wawancara saja ataupun dengan cara cerita kita bertanya, tapi bisa juga dengan berbagai media gitu ya, agar lebih menarik perhatian siswa dan juga tentu lebih menyenangkan ya, jadi kayak siswa itu tidak merasa aku bosen bu, aku bosen pak, aku nggak suka kayak gini. Nah, jadi kita bisa mengembangkan cara kita untuk memberikan layanan kepada anak-anak dengan menggunakan media-media yang bisa kita lakukan gitu ya dalam bimbingan dan konseling. Selain itu juga media membantu konselor dalam mengolah dan juga menganalisis data yang diperoleh sehingga hasil dari asesmen itu dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program BK yang lebih efektif. Dengan demikian, penggunaan media dan need assessment tidak hanya mempermudah proses pengumpulan data, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah. Selanjutnya, tibalah pada kesimpulan, media dalam BK itu merupakan sarana yang digunakan untuk membantu proses penyampaian layanan BK kepada siswa. Dalam pelaksanaan need assessment, media itu berperan penting dalam membantu konselor mengumpulkan data mengenai kebutuhan dan juga permasalahan siswa. Dan berbagai media dapat digunakan dalam need assessment antara lain tadi ya, ada angket, AKPD, kartu masalah, wawancara,
observasi, serta media digital. Dan penggunaan media yang tepat akan membantu konselor memperoleh informasi yang akurat sehingga program BK yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu ya. Selain kita mengembangkan cara kita dalam memberikan layanan, kita juga itu juga bisa media juga bisa membantu kita dalam pengolahan data gitu ya, pengolahan data siswa ataupun informasi siswa dalam layanan bimbingan dan konseling. Cas dulu ya HP-nya. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir telah selesai. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi juga kepada teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.